Salah satu warga Purwakarta di Jawa Barat nekat ingin memenjarakan Kang Deddy Mulyadi. Warga ini disinyalir bernama Cecep Saifullah, di mana memang akhir-akhir ini Bang Cecep ini sering live bareng dengan semua sekomplotan yang sakit hati kepada Kang Deddy Mulyadi. Diduga kelompok daripada Bang Cecep ini adalah barisan sakit hati karena dukungannya kalah sama Kang Deddy Mulyadi di Pilgub 2024 Jawa Barat. Hingga akhirnya Bang Cecep ngawur dan ingin melaporkan Kang Deddy Mulyadi, yang konon katanya ia sudah punya bukti-bukti autentik. Seperti ini pernyataan Cecep Saifullah. Saya mau memenjarakan KDM, ya. Nanti dasarnya, saya punya dasarnya di sana. Ada dari masalah persoalan A, B, dan C gitu. Saya mau memenjarakan KDM, ya. Nanti dasarnya, saya punya dasarnya di sana. Ada dari masalah persoalan A, B, dan C gitu. Yang aneh dari Cecep Saifullah bahwa ia ingin memenjarakan Kang Deddy Mulyadi. Yang ia sebutkan adalah persoalan Kang Deddy Mulyadi ketika menjabat sebagai bupati di Purwakarta. Padahal Kang Deddy Mulyadi sudah lama tidak menjabat sebagai bupati. Pertanyaannya kemudian, mengapa tidak jauh-jauh dari sebelumnya Anda melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke polisi? Bahkan Kang Deddy Mulyadi setelah menjabat sebagai Bupati Purwakarta, beliau pun bahkan pernah menjabat DPR RI sebelum jadi gubernur. Dan yang menjabat sebagai bupati saat itu adalah mantan istri beliau, yaitu Ambu Ane atau Anda Ratna Mustika. Dari kurang lebih sudah bertahun-tahun lamanya, baru hari ini Cecep Saifullah mau melaporkan Kang Deddy Mulyadi. Itu sudah terlihat jelas bahwa Cecep Saifullah adalah barisan sakit hati. Kalau kita menelusuri media sosial dari Cecep Saifullah ini, ternyata ia adalah kader PKB. Kita juga sudah ketahui bersama bahwa PKB mendukung Acep dan Gita KDI di Pilgub 2024 yang lalu. Namun yang anehnya, Pak Asep atau Neng Gita sendiri tidak pernah mempersoalkan Kang Deddy Mulyadi selama ini. Mereka pun sudah legowo kepada pemerintahan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Selama ini Teh Gita dan Pak Asep tidak pernah berkomentar tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi, baik ia jadi gubernur apalagi sebelumnya. Jadi kalau Bang Cecep Saifullah ini memang punya bukti autentik, silahkan dilaporkan ke polisi. Namun ketika laporan Anda mentah, saya juga meminta kepada tim kuasa hukum Kang Deddy Mulyadi untuk melaporkan balik si Cecep ini sebagai pencemaran nama baik. Warga, nih ya yang kalian nih para militan Pak Deddy Mulyadi, para pecinta Pak Deddy Mulyadi, kalian yang sudah upload terkait masalah si Ismi katanya atau si rakyat jelata itu udah ditangkap, jangan kalian upload ya, bukan apa-apa, itu pemberitaan hoax, itu tuh video-video lama ya yang baru dinaik-naikin lagi ya, bukan apa-apa. Empom mah bukan ngebela si Ismi, kagak, justru gue juga enak gedek gitu kan, kita doain aja biar dia cepat ditangkap lah, kesel gitu ya. Cuman di sini Empom cuma ingin berbagi aja agar apa? Agar kita ini sebagai pecinta Pak Deddy Mulyadi ini tuh tidak termakan dengan pemberitaan-pemberitaan hoax gitu. Bahkan jangan sampai kita juga sebagai pecinta Pak Deddy Mulyadi memberikan informasi-informasi hoax gitu kan. Jadi jatuhnya mah sama aja sama tuh mereka-mereka yang suka penyebar berita-berita hoax. Jangan ya. Jadi kalau misalkan ada pemberitaan nih si rakyat jelata contohnya ditangkap polisi, kita cek dulu akun resminya dia, masih aktif dia berberawakan warga ya, belum ditangkap gitu kan. Yuk mendingan kita sekarang kita kepung aja tuh orang ya, kita centang-centangin aja melalui video-video kita gitu kan. Cuman dengan catatan kita jangan meng-up terkait video kalau dia itu sudah ditangkap ya. Itu video lama ya, jangan sampai kita penyebar hoax juga, bukan apa-apa. Jangan sampai kita samaan bodohnya sama mereka-mereka yang suka nyinyir sama Pak Deddy Mulyadi begitu ya. Cerdas dikit ya, yuk mendingan kita giring aja sekarang ya, kita tikung dari ujung kiri ujung kanan gitu, kita tikung gitu kan ya. Ini orang begitu, jangan asal ngebacot baik soal Pak Deddy Mulyadi ya. Gitu, kita doain aja bareng-bareng biar cepat ditangkap dah, udah gitu aja ya. Cuman jangan sampai kita nge-up terkait masalah katanya dia udah ditangkap. Jangan, itu mah pemberitaan bohong, pemberitaan hoax ya, itu mah video lama gitu. Biar kita kalau pecinta Pak Deddy Mulyadi itu semuanya pada cerdas-cerdas, pada orang-orang yang pintar dalam menelan pemberitaan begitu. Udah ya, bye. Buat Mbak yang baik, bahwa tidak ada kebijakan gubernur nyuruh ngumpulin uang dari mulai anak sekolah, bangunan, Rp1.000. Tidak ada kebijakan itu. Yang ada adalah gubernur mengajak, menghimbau pada seluruh jajaran pemerintah dari mulai RT, RW, kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati, wali kota untuk sama-sama membangun solidaritas sosial. Banyak orang yang rumah sakitnya gratis tapi tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakit, tidak punya biaya untuk nungguin di rumah sakit.
tidak punya biaya untuk bolak-balik kemoterapi dari Cirebon ke Jakarta. Nah, masalah itu harus diselesaikan di tingkat lingkungannya masing-masing, di tingkat RT, RI, bendahara atau orang yang bisa dipercaya. Dan setiap hari orang menyimpan uang Rp1.000 di kotak di depan rumahnya, dulu saya menyebutnya biak buntitan, dan disimpan di situ. Jadi kalau ada orang sakit kemudian tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakitnya, orang yang mengelola uang itu bisa berikannya. Setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA, di RW ada grup WA. Sangat mudah. Kemudian bupati bisa mengkoordinir para ASN-nya. Setiap hari di rumah dinasnya ada yang mengadu, dia bisa melayani ketika anak tidak punya sepatu ke sekolahnya, bisa dibantu. Gubernur tidak akan mengambil uang itu dan tidak akan mengkolektifkan. Saya hanya mengelola dana operasional gubernur sampai hari ini yang saya gunakan untuk layanan rakyat dan untuk layanan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Itu juga akan dikelola oleh bendahara yang ditunjuk oleh sekretaris daerah. Dan ada namanya balai penangguhan. Yang itu dikumpulkan dari para ASN untuk memberikan sumbangsi menolong sesama masyarakat. Gak ada kaitan dengan APBD, ada kaitan dengan dana APBN, nggak ada kok. Kegiatan ini bukan kegiatan baru. Di lingkungan masyarakat seluruh Jawa Barat, banyak sekali daerah-daerah yang sudah melaksanakan ini. Dan bagi mereka yang sudah melaksanakan, tinggal dioptimalkan layanannya. Jika belum melaksanakan, silahkan dicontoh daerah-daerah yang sudah berhasil melaksanakan. Bukan kewajiban, hanya ajakan. Ya, jadi kita nolong sesama kita. Barangkali hari ini kita memberikan sumbangsi pada orang. Jadi suatu saat kita yang mengalami kesulitan, dan akhirnya tempat mengadu, mana kita bisa meminta pertolongan. Hanya itu saja. Hatur nuhun ya Mbak. Sehat selalu. Aing tak habis pikir ke Jamaya ya. Dalam birokrasi, apakah boleh lah kritik demi kemajuan bangsa. Tapi yang kritik selain pemerintah provinsi Jawa Barat. Dia mau membawa visi. Oh bisa. Asli ya mah. Nyebutkan ke KDM enak si bibir ableh. Eta termasuk kritik lain cek aing mah. Wajib eta mah dihukumkeun eta jelema. Asli aing disebutkan buzzer kemana yang terjadi masalah. Ngan inget aing tadi bayar ku KDM, tapi aing kecintaan aing ke KDM. Lamun aya nu ngritik seperti itu, eta lain kritik eta. Tapi eta ngasih unsur kebencian eta. Aing nu bakal nangis. Lain sing gubernur aing nu ableh anjing eta beungeut sia ciga tai. Bagong teh. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Mungkin kalian sudah melihat beberapa terkait titik tadi ya, terkait Bas Cecep ya akan memenjarakan KDM. Waduh, apakah ini hoax untuk pansos atau emang real guys ya? Tapi zaman sekarang tuh banyak banget yang pansos ya, pengen cepat-cepat terkenal. Jadi ya seperti itu, nyenggol yang orang-orang ternama ya. Nanti ujung-ujungnya minta maaf gitu guys. KDM makin dicaci makin dicintai, asik ya. Kita lihat seperti apa ya. Mau memenjarakan KDM ya, nanti dasarnya saya punya dasarnya di sana ada dari masalah persoalan A, B dan C gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Dengar-dengar katanya Cecep sekarang itu ya, Cecep Purwakarta sekarang itu dia lagi ngadain kumpulan gitu. Dan video sebelumnya pun dalam Komal itu beredar bahwa Cecep ya, atau akun media TikToknya itu namanya itu Cecep Saipullah SBM. Dalam Komal tersebut Cecep ingin memenjarakan KDM. Wah, yo mah sadis baraya. Dengan memiliki data-data yang menurut Cecep itu adalah data-data otentik pada saat Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat saat menjabat di Purwakarta. Tidak habis pikir, yang dibahas Cecep ini adalah Purwakarta, tapi yang diundang sama Cecep ini 27 kabupaten atau kota yang ada di Jawa Barat. Wih, sakti Cecep ya. Katanya dia ingin memenjarakan KDM. Memiliki data-data bukti-bukti otentik. Nah, gini loh. Saya meminta kepada kuasa hukum Jabat Istimewa, bila mana laporan Cecep itu tersebut, ya kan, bila mana dia betul melaporkan Kang Deddy Mulyadi, ternyata laporan dia itu
mentah, saya minta tolong segera mungkin kuasa hukum Jabar Istimewa untuk turun tangan, karena ini sudah kelewatan, pencemaran nama baik. Iya, benar. Bila mana kuasa hukum Jabar Istimewa, ya kan, berlarut-larut tidak mengambil tindakan, jangan salahkan kami, Pak. Kami warga Jawa Barat yang akan datang ke Purwakarta, ke rumahnya Cecep. Camkan ucapan saya, Cep, ya. Oke. Maneh kamari ngundang. Kurang bung datang, Cep. Sok we mangga. Nya riungan maneh ku aing diturutan. Arek ngelaporkan KDM, bila mana bukti-bukti itu otentik, sok laporkan. Tapi ingat, Cep, bila mana laporan maneh ternyata mentah, tong salahkeun ya. Kalau kuasa hukum Jabar Istimewa tidak turun tangan langsung, kami warga Jawa Barat yang akan langsung datang ke rumahnya Cecep di Purwakarta. Sakit wae cekap namanya di Wargi Bogor ya mah. Waduh, itu dia guys ya. Kok bisa ya? Waduh, parah ya. Aing menang informasi cara Bapak Aing rek dipenjarakeun ku si Cecep atas dasar A, B, dan C. Cek aing mah Cecep nya, lamun misalkan maneh boga data, boga bukti anu konkret, sok buru-buru gera laporkeun. Lamun bisa mah sampai sidang ngerah terang benderang, saha nu salah, saha nu bener. Tapi ya umat, lamun misalkan Bapak aing henteu terbukti nya atas tuduhan, atas laporan nu ente buat, nih ya, untuk tim hukum Jabar Istimewa lapor balik atas tuduhan palsu, atas laporan yang tidak mendasar sehingga hanya membuat gaduh di sosial media. Ini juga sebagai pencemaran nama baik ka Gubernur aing. Bahwa saya mau memenjarakan KDM, ya. Nanti dasarnya saya punya dasarnya di sana, ada dari masalah persoalan A, B, dan C gitu. Waduh. Pak KDM itu melakukan korupsi, Pak. Ini udah bener-bener. Waduh, katanya melakukan korupsi guys ya. Deddy Mulyadi tertangkap, KDM ternyata tukang korupsi guys. Waduh. Ini udah bener-bener kelewat batas. Deddy Mulyadi ternyata tukang korupsi. Kalau kalian gak percaya, sini gua kasih bukti. Pak KDM itu melakukan korupsi, Pak. Korupsi kebalik. Nah, search YouTube dari Pak Helmi Yahya ya, Helmi Yahya bicara. Maksudnya? Saya sebut korupsi kebalik. Jadi beliau itu sangat dekat sekali dengan tradisi Sunda, sangat bermental Sunda. Jadi beliau itu melakukan korupsi terus-terusan. Waduh, tapi korupsi terbalik maksudnya gimana Kosen? Tapi korupsi terbalik. Korupsi terbalik itu maksudnya begini. Kalau orang korupsi, itu hal pertama yang menjadi dasarnya itu adalah dia tidak bisa memisahkan mana aset pribadi dan mana aset publik. Ya, oh ya, terus? Sehingga aset publik yang dia pegang sebagai bendahara misalkan ya comot aja sebagai bagian dari milik dirinya sendiri. Begitu kan? Ya sama seperti koruptor-koruptor yang lain, ini saya pegang, ya udah saya comot sedikit. Nah, kalau Pak KDM itu kebalik. Pak KDM itu adalah aset pribadi. Dia tidak bisa memisahkan antara aset pribadi dengan aset kelompok dengan aset publik, sehingga kadang-kadang aset pribadinya juga diserahkan kepada publik. Bagi-bagikan sama dia. Pak KDM itu adalah orang Sunda yang hidup dengan budaya kolektif, budaya komunal, budaya kebersamaan. Orang Sunda itu bahkan sampai sekarang kalau di kampung-kampung Pak, nyimpen arit itu di pekarangan rumah dan bisa digunakan sama siapapun. Waduh. Di desa-desa itu kalau ada kamar mandinya itu milik umum bersama untuk bareng-bareng karena kolektivitasnya kuat. Nah, Pak KDM juga seperti itu. Nah, dengan situasi Pak KDM itu milik pribadinya, aset pribadinya yang kadang-kadang juga dibagikan kepada publik, dia menjadi setara dan sama dengan orang-orang, dan itu akan membiaskan permusuhan terhadap dirinya, akan membuat ya permusuhannya itu menjadi tingkat bahayanya itu menjadi jauh lebih sedikit. Nah, itu dia guys ya, terkait info dari KDM yang mau dilaporkan ya. Mungkin kalian punya pendapat atau komentar, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya. See you guys.